Halo, salam sehat buat kita semuanya. Salam UMKM, naik kelas. Dan kita ada di podcast Wira Usaha Si Bakul dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Saya Marta Sasongko, senang banget hari ini kita mau bicara tentang kreativitas. Kreatif itu menyenangkan kalau dibahas. Jadi bagaimana dari sisi mana aja, bentuknya seperti apa, bagaimana itu akan menjadi inspirasi. Semoga hari ini akan menjadi inspirasi buat Anda. Karena kita bicara tentang bagaimana menumbuhkan semangat entrepreneur yang kreatif di masa pandemi. Masa pandeminya masih lama, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi yang jelas bagaimana kita beradaptasi dengan itu dan bagaimana kita tetap kreatif itu kuncinya. Bagaimana usaha kita tetap bisa terus berjalan. Nah, hari ini sudah hadir 3 narasumber saya. Karena kita di podcast kita ngobrol-ngobrolnya nanti santai aja dengan salah satu anggota Komisi A DPRD DIY Pak Muhammad Syafi'i, Sarjana Psikologi. Pak Syafi'i, kita ketemu lagi Pak Syafi'i ya. Iya, alhamdulillah Pak Marta. Kita di satu tempat yang istimewa hari ini. Baru pertama kali masuk ya Pak. Betul. Apa kesannya pertama? Kesannya luar biasa. Tempat yang baru kayak saya juga tadi masuk amazing banget. Wow, ternyata ini ex bioskop Indra. Jadi kalau buat orang Jogja asli gitu tahu dulu ada bioskop lama Indra di kawasan Malioboro ya Pak Syafi'i. Saya asli. Asli ya. Asli Jogja jadi tahu. Pernah nonton sini juga? Belum kalau nonton. Cuma nonton posternya aja. Soalnya ada segmennya juga gitu ya dulu bioskopnya ya. Betul. Jangan-jangan kita seumur. Iya, yang jelas ini adalah satu kawasan yang menarik, dulu bekas bioskop dan kemudian diubah menjadi satu tempat yang istimewa. Nanti kayaknya kalau nggak di akhir tahun 2021 atau di awal tahun 2022 ini akan menjadi tempat yang bisa dikunjungin oleh gak cuma warga Jogja ya, tapi juga wisatawan, itu lebih penting lagi. Nah, di tempat yang istimewa ini selain Pak Syafi'i juga hadir dari Dinas Koperasi dan UKM, Kasih Layanan Usaha Terpadu KUKM Dinas Koperasi, Pak Hana Faiz Prabowo STP MSI. Pak Faiz? Ya, selamat pagi Mbak Marna. Senang banget kita dibolehin masuk sini loh Pak, ini amazing. Iya. Begitu lihat tuh, waduh hebat sekali nih kerangka-kerangkanya. Mungkin situasinya juga karena sudah mulai tertata dengan rapi. Ya. Asik Pak. Meskipun sudah hampir 3 tahun ini jadi tapi belum berfungsi. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini tadi sampaikan akhir tahun atau awal tahun ini sudah kita mulai tunggu-tunggu difungsikan. Pak. Asik banget, ini Instagramable juga soalnya. Buat foto-foto ada banyak spot-spot menarik nanti. Kalau penasaran ya coba nanti tunggu ya, sabar dulu. Nah, ngobrol-ngobrol tentang kewirausahaan, pastinya kita juga hadirin praktisi kewirausahaan, seorang pebisnis. Kayaknya tapi kalau dilihat masa lalunya tuh ada mirip-miripnya dengan saya gitu. Yang nggak jauh-jauh sama mikrofon ini gitu ya. Pak Syaiful Batiar, seorang praktisi. Apa kabar Pak Syaiful? Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini Mbak Marta. Tadi saya katakan Pak, ini salah satu legendnya Jogja ini. Tapi kan kita berdarah sama nih. Darah kita R. Kalau dibelah ada R-nya. Gak jauh-jauh dari ini. Ini kayak tombok kangen gitu ya. Iya. Kita ada di depan mikrofon pakai headphone lagi gitu di podcast ini. Betul. Semoga kita bisa jadi ngobrol karena hari ini ceritanya dari Pak Syaiful itu bikin saya kepo. Apa yang sudah dilakukan, pencapaiannya, soal kreativitas dan bisnisnya nanti kita akan bahas ya. Sabar dulu. Yang pertama dulu soal yang tuan rumah dulu nih. Pak Faiz ini kan bicara tentang kewirausahaan sendiri ya. Kalau dari Dinas Koperasi sendiri ini kan membutuhkan effort juga ketika bertemu dengan para pelaku UMKM yang saat pandemi kemarin itu kan ya sempat down gitu ya. Yang digadang-gadang mereka ini sangat bisa lebih agile gitu, tapi ya pada kenyataannya tidak semudah itu untuk mengatakan bisa agile gitu. Lalu bagaimana membangun dan tetap terus menjaga spirit mereka untuk tetap berwirausaha, itu apa yang dilakukan Dinas kemarin Pak? Ya, jadi memang kita tahu bersama ya, pelaku UKM di masa pandemi itu tentu salah satu yang paling banyak terdampak ya. Untuk itu memang kita mencoba bagaimana supaya bisa membantu pelaku UKM binaan kami itu untuk tetap bisa bertahan atau justru malah bangkit. Kita tentu membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka menyasar pelaku usaha supaya bisa bertahan tadi. Beberapa hal yang sudah kita lakukan dan sudah diapresiasi oleh
banyak pihak antara lain dengan platform itu pengembangan Sibakul Jogja, Sibakul Jogja yang di situ di dalamnya kita sesuaikan, kita coba inovasi dengan berbagai layanan untuk khususnya untuk pengembangan kapasitas UMKM-nya. Namun di situ juga ada fasilitas-fasilitas untuk untuk memudahkan UMKM untuk memasarkan produknya. Khususnya di masa pandemi ini ada pergeseran tren ini. Karena ada pembatasan sosial, kemudian trennya berubah dari offline menjadi ke online, belanja dari rumah kayak gitu. Nah, kita mencoba memfasilitasi di situ ada layanan untuk UKM menjual atau mengenalkan produknya dan bisa juga bertransaksi di situ dengan sebuah Sibakul Market Hub yang di situ di dalamnya ada layanan gratis ongkos kirimnya. Jadi yang menarik itu karena konsumen tidak perlu membayar ongkos kirimnya sehingga lebih tertarik, lebih mudah untuk bisa mengakses produk-produk dari UMKM Sibakul ini dari rumahnya kayak gitu. Dan itu terbukti untuk meningkatkan motivasi, kegairahan para pelaku UMKM untuk mereka terus bergerak ya Pak. Kalau nggak salah kan free ongkir ini sangat berdampak. Bayangkan sebagai pembeli aja kan ongkir ini kan menjadi salah satu pertimbangan ya. Mau beli apa kan lihat ongkirnya dulu gitu. Kalau begitu ongkirnya lebih mahal gitu kan pasti jadi berpikir ulang dan itu punya dampak yang luar biasa. Iya, jadi menurut data kami itu sekitar nilainya itu 7 kali lipat ekonomi yang bisa digerakkan dari jumlah ongkir yang kita belanjakan kayak gitu. Kita subsidi untuk UMKM. Jadi yang menikmati juga enggak hanya masyarakat tapi UMKM maupun jasa kurir termasuk ojol dan sebagainya itu yang ikut mendapatkan order seperti itu. Jadi ternyata ada satu satu ekosistem gitu ya ketika kita hanya bicara free ongkir yang mendapatkan dampak itu ya. Wow, luar biasa. Dan kebetulan kan Pak Faiz ini adalah kasih layanan usaha terpadu. Berarti di sana di Dinas Koperasi itu memang ada PLUT ya yang memang untuk memberikan berbagai layanan untuk meningkatkan kapasitas bagi para pelaku UMKM. Nah, setelah pandemi ini apakah juga ini bisa punya aktivitas yang bisa mereka akses dan punya dampak juga untuk tetap membuat mereka bertumbuh gitu. Tentunya untuk bergerak. Kita berkomitmen tentu program ini akan terus kita lanjutkan dan kita kembangkan. Jadi di PLUT sendiri memang layanan utamanya fokusnya adalah layanan konsultasi usaha. Jadi UKM yang memiliki kendala dalam pengembangan bisnisnya ataupun yang mau berbisnis, mau menjadi wirausaha tapi bingung bagaimana mulainya, bagaimana bisnis plan dan sebagainya, perlu masukan, perlu dibantu pendampingannya. Nah, itu silahkan datang ke PLUT, ada konsultan-konsultan yang siap membantu. Nah, di situ tentu harapannya dengan ada pendampingan, konsultasi maupun fasilitas yang lain, ada pelatihan, kemudian pameran, inkubasi bisnis dan sebagainya itu akan lebih menjamin UKM-UKM yang mau menjadi wirausaha baru maupun yang mau berupaya untuk meningkatkan kelasnya, meningkatkan levelnya. Kita juga ada toolsnya itu untuk melihat profil per aspek usaha UKM saat ini, kemudian perkembangannya bagaimana. Itu ada di Sibakul. Jadi bisa dilihat juga potretnya, perkembangannya seperti apa. Naik kelasnya itu benar-benar ada datanya kayak gitu. Jadi kalau kemarin bingung itu cuma pegangan kepala gitu ya. Jadi sekarang ada temennya gitu, nggak cuma pegangan kepala terus pusing terus diam aja, tapi silahkan langsung bisa ikut Sibakul sehingga itu menjadi teman untuk belajar, mencari informasi juga dan kemudian bisa diakses dan kemudian nanti bisa dilihat ya setelah itu dampaknya apa sebelum ikut Sibakul itu seperti apa kondisinya, setelah itu seperti apa. Wow, menarik. Dan ini adalah salah satu juga dukungan support dari Dewan DPRD DIY yang memberikan anggaran pastinya ya Pak Syafi'i, kan cukup besar juga anggaran buat Sibakul. Tapi secara kebijakan sendiri Dewan Pak terhadap UMKM di DIY itu
sebesar apa sih sekarang? Ini kan pandemi sudah berjalan. Kemarin sudah refocusing anggaran. Nah sekarang apakah fokusnya sudah berbeda lagi nih? Termasuk bagaimana kebijakan seputar ekonomi dan pertumbuhan di UMKM, Pak? Ya, terima kasih Mbak Marta. Jadi kalau bertanya tentang kebijakan dan kemudian apa yang menjadi arah dari DPRD, saya kira kita sepakat dengan Pemda bahwa kita akan menjadikan di 2021 dan kita sudah menjelang 2022 untuk menjadikan tema pemulihan ekonomi ini menjadi sangat penting. Dan pemulihan ekonomi di sini saya melihat Dinas Koperasi dan UKM ini pegang peranan penting, di samping mungkin ada Perindak ya. Tapi menurut saya kalau kita lihat dari Dinas Koperasi dan UKM, saya kira peran tadi yang tadi sudah disebutkan adanya layanan konsultasi ini menjadi sangat penting. Karena saya yakin banyak saudara-saudara kita dengan pandemi ini dia kehilangan pekerjaannya. Betul. Yang dia akhirnya kan harus berpikir saya harus apa ini? Kalau saya diem mati nih saya kan gitu kira-kira. Nah disinilah saya kira dalam bahasa Jawa orang obah orang mamah Pak. Betul. Artinya di situ peran tadi lembaga konsultasi bisnis ini menjadi sangat penting bagi masyarakat, dan kami memandang ini yang harus didorong, bahwa inilah yang kami melihat ini yang di grassroots ini dibutuhkan, karena banyak orang yang tadi sekuat apapun dalam kondisi pandemi kemarin tumbang juga akhirnya. Ini yang harus didorong, harus diperkuat oleh kebijakan Pemda, khususnya di sini misalnya koperasi dan UKM, untuk bisa betul-betul menyasar sampai di yang paling bawah, entah apa nanti koordinasi dengan kabupaten kota atau seperti apa. Menurut saya ini satu hal yang tadi untuk bisa menumbuhkan semangat bagi para saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaannya atau mungkin bisnisnya sedang down, mungkin masih bertahan, tapi kan saya kira omsetnya turun, keuntungannya turun. Dan sebenarnya ini saya kira satu PR yang harus kita segera kita selesaikan ya, dengan pandemi yang semoga semakin menurun ya. Jadi kita fokus bagaimana bisa pemulihan ekonomi ini berjalan dengan lebih cepat lagi, itu Mbak Marta. Tanpa dibayang-bayangi nanti ada gelombang ketiga dan seterusnya iya, gitu ya. Apalagi itu ya. Kebetulan Pak Syafi'i juga kan sempat mendengar langsung ya ketika ikut dalam programnya Si Bakul ini, mendengar langsung bagaimana para pelaku UMKM situasinya. Jadi kan bisa memotret situasinya tadi ya. Nah, berharap apakah nanti semakin sepertinya dari sisi anggaran apakah juga kemudian tahun-tahun ini sudah akan lebih diperhatikan Pak untuk peningkatan UMKM. Iya, saya kira kalau tentang kebijakan Dewan untuk daya dukung anggaran kita sangat support, Pak. Artinya itu yang kita inginkan, bahwa sejauh mana yang kadang menjadi catatan kami adalah sejauh mana kapasitas dari dinas untuk melaksanakan anggaran yang sudah kita sediakan gitu loh. Jadi kita ingin kalau perlu ditambah, tapi kadang-kadang Pak jangan banyak-banyak Pak. Kesiapan dinas yang ternyata ini itu juga ya. Kalau dari sisi kebijakan kita inginnya kapasitasnya yang memperoleh layanan dari pemerintah lebih banyak. Karena tadi ya Mas, konstituen kita, masyarakat kita secara umum kan betul kita hampir tiap hari menerima keluhan. Ya tiap hari di bahasa Jawa ditawani dagangan. Itu kan ada hal-hal yang memang harus dibantu dari masyarakat kita. Nah, kalau kami begitu melihatnya, kalau anggaran kami siap saja asal ini untuk kepentingan masyarakat. Kita siap, terutama teman-teman nanti di mitranya Komisi B ya khususnya ya, ini saya kira sepakat mereka untuk memberikan daya dukung yang lebih pengembangan UKM itu. Baik, dan itu memang sudah terbukti dengan ketika free ongkir ini atau bebas ongkos kirim yang diminta oleh Dinas Koperasi itu punya dampak, dan kemudian memang dari sisi penganggaran kemudian disupport, ditingkatkan, karena ternyata responnya juga sangat baik, dampaknya juga sangat positif gitu ya Pak Faiz ya. Termasuk nanti yang perlu Mas Faiz, yang saya sendiri pernah waktu kita ketemu Pak Marta ya, saya langsung itu, saya coba nih, ternyata gagal terus. Saya nggak tahu sejauh kita Pak. Sudah berapa bulan nih Mbak Marta dulu ya. Mungkin 2021 ya kita ya. Iya. Awal-awal kalau nggak salah sekitar Februari itu apa Maret itu ya.
Saya nggak tahu sampai sekarang, saya belum coba lagi Mas, karena saya sudah sampai 5 kali itu gagal untuk ke Sibakulnya. Oh, ikut apa namanya? Masuk ya untuk jadi register. Iya, Oke, begitu. baik. Dan ini saya kira hal yang juga perlu selalu dicek ya, sejauh mana kapasitas dari aplikasi ini juga bisa berkembang, karena kita tentunya berharap semakin banyak semakin baik kan begitu. Tapi sejauh mana kapasitas dari aplikasi itu juga bisa memudahkan. Ini kemarin cukup menyulitkan menurut saya. Kuncinya memudahkan ya, user friendly ya, gitu ya. akhirnya itu gini, silakan Bapak kalau kesulitan ke kantor, wah sama saja. Nah harapannya ya seperti yang lain lah gitu loh. Untuk registrasi mudah, cepat dan seterusnya. Saya nggak tahu nanti faktor apa nih untuk itu ya. Baik, nanti kita coba lagi Pak berarti hari ini ya. Kalau sekarang dicoba harusnya Iya, sudah bisa Pak. Iya. Udah bisa kan? Iya. Baik, kalau sisi dari kreativitas, kita mesti tanya dulu kepada seorang pelaku usaha sendiri ya, praktisi kewirausahaan. Kebetulan kan ada Pak Mas Syaiful. Sekian tahun nggak ketemu, boleh cerita sekarang aktivitasnya apa sih? Apalagi ini kan ditampilkan sebagai praktisi kewirausahaan. Ada kayaknya beliau punya startup yang menarik nih. Apa Mas? Ya, terima kasih Mbak Marta dan Bapak-Bapak semuanya. Kita saat ini memang sedang mencoba. Ini lagi-lagi kalau kita bicara berkah ya, dari sisi pandemi gitu. Blessing in disguise ya, gitu ya. ada sesuatu yang kemudian kita lihat peluang tadi. Kalau Mas Faiz bilang bahwa orang berpindah dari yang dulu konvensional ke digital, kalau offline ke digital. Nah kita melihat bahwa riset kita 2019 sebetulnya ada sebuah perputaran dokumen di Indonesia yang cukup angkanya luar biasa ya. Jadi rata-rata per hari itu perputaran dokumen di Indonesia itu dokumen yang keluar dan harus diterima oleh banyak pihak itu di angka 500.000 dokumen. Wow. Ya kami melakukan survei di 4 di 4 provinsi ya, 4 provinsi besar di Jawa. Kemudian kita lihat di mana aja tuh Mas? Jadi Jawa Tengah, Jakarta, kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur. Ya kita lihat risetnya. Yang Jogja dilewati. Jateng dan Jogja nggak ada ya. Nah, ini menarik nanti di belakang saya bisa cerita. Jadi 4 wilayah itu kita lihat. Kenapa sih kemudian angkanya luar biasa gitu. Salah satu memang yang menarik adalah tadi kita menyebutnya adalah penetrasi internetnya ya. Penetrasi internet ditambah dengan daya dukung komunitasnya, kemudian didukung dari geografisnya gitu. Jadi lumayan membuat experience kita. Jadi waktu itu kemudian kita berpikir, sebetulnya ada sesuatu hal yang kemudian kita petakan lagi dari dokumen itu. Muncul gagasan kami menciptakan satu layanan yang seamless tentunya, cashless, kemudian same day service, dan yang jelas dari sisi karena ini ngomongin dokumen, aman ya, sisi aman, ada security-nya, ada sisi insurance-nya, kemudian guarantee kapan waktu mereka bisa lihat tracking-nya. Nah dari sisi itu kita testing Pak, jadi waktu itu kita coba di Semarang dulu, alhamdulillahnya di Semarang dulu gitu. Kita coba di Semarang dengan salah satu lembaga yaitu Kejari. Jadi kita waktu itu lihat, di Kejari itu mereka coba ingin menciptakan satu improvement pelayanan publik, di mana kita sih saat ini pandemi, orang kena tilang, tapi saya waktu itu teman-teman di kejaksaan kan juga tidak membuka layanan ya. Jadi gimana ya caranya agar langsung ke end user kan ya, gitu. Saya kena tilang di Semarang, tapi saya orang Jogja. Ketika saya harus ngurus kan harus back and forth-nya atau bolak-baliknya cukup lumayan dengan situasi saat itu. Akhirnya kita bilang coba pakai dengan terobosan yang kita miliki. Jadi orang ketika sudah bayar dokumennya atau denda tilangnya saat itu, saat ini memang pemerintah sudah memberi layanan itu. Jadi bicara denda tilangnya sudah dibayar secara online gitu. Tapi kemudian tetap kita harus datang untuk menukarkan bukti tilangnya dan bayar tilangnya ke kejaksaan kan gitu. Nah, artinya secara fisik ya. Secara fisik harus ada hadir, atau mungkin bisa diwakilkan dengan satu lembaga pengiriman lain ya. Tapi tetap kita melihat bahwa orang tetap harus keluar rumah. Nah, apa yang kita tawarkan adalah tetap di rumah saja, cukup menggunakan aplikasinya kita. Nanti ada kurir yang mengambil dan mengantarkan kembali dalam bentuk barang bukti yang sudah ditukarkan kan gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Dalam perjalanannya kemudian ternyata ada banyak hal yang kemudian kalau kita bicara di startup itu pivot ya, pengembangan produk baru gitu. Baru sama sekali baru bahkan ya. Nah termasuk dengan teman-teman di Polda, kita lagi coba assessment di Polda Jateng nih untuk kemudian Adley Pak. Jadi Adley itu ternyata mereka ada pengiriman ketika kena
cetrat, dan tadi Mas Faiz juga tiba-tiba dikirimin nih di kantor gitu. Nah itu kan ada layanannya juga. Kita mencoba memberikan layanan itu agar kemudian pihak lembaga bisa melakukan tracking suratnya udah diterima atau belum, siapa yang terima, kemudian ada proof of delivery-nya kayak apa gitu. Nah di sisi ini kemudian kita melihat bahwa ternyata layanan publik itu berkembang di Indonesia gitu, dan user makin hari makin juga ingin melihat sisi-sisi yang seperti ini. Jadi seamless-nya memang ingin ditekankan oleh kami. Jadi contohnya kayak tadi ngobrol dengan Pak Syafi'i, katalah dengan teman-teman di Dinas Catatan Sipil. Ketika saya udah ngirim online semuanya, tapi tetap saya harus datang kan gitu. Nah, ada bukti fisik yang tetap harus akan diterimakan kepada kita. Kita lihat bahwa coba deh di linkage kan ketika bukti fisik tetap dikirim, tapi nggak perlu hadir juga kan gitu, tetap diambilkan dari rumah dan ditukar lagi dengan barang fisik atau bukti lain atau dokumen lain yang memang mereka akan keluarkan. Kurang lebihnya itu yang kemudian kita lakukan selama namanya proses. apa kalau boleh tahu Mas? Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di namanya kirimdokumen.id. Kirimdokumen.id. Itu memang sangat spesifik. Kalau tadi ditanya, memang udah ada pelaku sebelumnya? Sudah, banyak. Tapi memang tidak spesifik di dokumen. Nah kita memang sangat spesifik, sehingga kita memang menekankan pada yang poin pertama kalau kita bicara dokumen itu kan adalah security-nya ya, keamanannya. Safety ininya. Betul. Kita yakin apa enggak ini dokumen penting soal ini. Itu yang menjadi yang utama. Yang utama. Layanan kita ada di situ. Salah satunya adalah tadi terobosan kita. Kalau dokumen butuhnya kan cepat. Dari sisi same day-nya kita sudah miliki kurir yang memang spesifik ya. Jadi tidak banyak kurir yang kita libatkan, tapi memang biasanya lembaga-lembaga itu pengennya adalah dedicated kurir. Sehingga kalau ada tracking juga enak gitu. Oh enggak, ada 1,000 katalah, jadi pindah kan itu. Uncal-uncalan lah kalau bahasa Jawanya kan. Nah ini kita spesifik sehingga dedicated courier itu menciptakan kepercayaan juga terhadap layanan kita. Nah itu yang kita lakukan selama ini Mbak Marta. Jadi kalau kita bicara bagaimana sih kita bicara perkembangan ekonomi dan kemudian kewirausahaan bagaimana. Nah munculnya dari sisi seperti ini. Jadi kita melihat dari problematikanya apa dulu sih. Dari problem itu sebenarnya bisa dipecahkan. PR-nya tinggal kita melihat apakah ini akan menjadi bisnis atau tidak kan gitu. Itu dia Mas. Saya potong dulu karena itu salah satu yang menjadi kendalanya UKM ya, Mas Faiz ya. UKM kita itu kan mereka pinter untuk berproduksi, tapi kemudian ada kendala lagi ketika mereka akan melakukan marketing atau pemasaran karena tidak based on need gitu ya, atau kebutuhan di pasar. Nah, kalau ini kan kita bicara tentang kreativitas, berarti kan mulainya dari mana dulu nih biar kita kreatif. Nah, salah satu contoh yang disampaikan oleh Mas Syaiful tadi kan adalah bentuk kreativitas. Kita nggak tahu kemarin. Saya tadi sempat ngobrol sebelum ini kan, masa sih kita masih butuh dokumen yang dikirim kan? Kita sudah semuanya pakai online gitu ya, di foto aja selesai gitu. Tapi ternyata masih ada peluang itu. Masih ada peluang itu. Boleh cerita awalnya kenapa bisa melihat itu gitu, melihat peluang itu sebelum diriset tadi Mas. Jadi ini kan biar mindsetnya yang sedang ikutin podcast kita ini kan memulai kreativitas itu dari mana sih gitu? Kenapa muncul peluang itu? Matanya itu ngelihatnya kemana sih gitu loh? Tentu mengawali dari pengalaman pribadi sih sebetulnya. Saya kena tilang gitu. Terus saya kena tilang, saya udah bayar online gitu. Tapi pertanyaannya, loh kok saya harus tetap ngambil ya gitu? Nah itu kan persoalan. Nyusahin ya. Iya jadi saya sampaikan Pak Safi pernah mengalami hal yang sama tapi dengan dokumen yang berbeda. Tetap saya harus, berarti saya harus keluar rumah, menghabiskan waktu khusus untuk ngambil. Dan kalau dihitung-hitung itu productivity saya berkurang kan gitu. Betul. Nah dari situ saya bilang, loh kenapa ya? Terus antri kan, kita kemudian ada antrian. Pak Safi tadi 3 kali ngurus. Kehabisan antri. Kalau boleh tahu Pak Syafi'i untuk apa? Apa problem? Merekam KTP elektronik. Kan sama lah. Ketika kita bicara saya kebetulan pas ketemunya adalah tilang, sampai sana kebetulan waktu itu dibatasi 20 orang per hari untuk ambil barang bukti. Waduh, saya berarti harus pagi-pagi dong. Terus seperti itu. Dan kalau kelewat bolak-balik lagi gitu ya. Kita harus spending waktu tersendiri segala macamnya. Dari situ kemudian saya berpikir, ini sebetulnya bisa diselesaikan. Harus ada sesuatu yang kemudian breakthrough lah gitu. Harus sesuatu yang kemudian kita lakukan. Nah, bicara UMKM sebetulnya hampir mirip sih. Memang positioning UMKM itu menarik ya. Saya melihat kalau di konteks UMKM lebih luas, mereka kalau lihat ada satu produk ikut-ikutan gitu. Sebetulnya itu yang jadi persoalan. Makanya saya lihat, wah ini sebetulnya kita bisa balik ke apa yang kita lakukan, pengalaman pribadi kita, kemudian kita coba ngobrol. Dan ngobrolnya itu tidak ngobrol sendiri ya. Jadi kita coba ngobrol dengan kejaksaan justru. Saya masuk ke kejaksaan, saya ngobrol,
what in it for them-nya apa sih gitu. Oh mereka tuh sebetulnya lagi mencoba mengarah pada saya tuh pengen menciptakan kawasan bebas korupsi. Itu yang pertama. Nah oke, berarti kedua saya ingin meningkatkan layanan publik. Ketiga saya ingin trust-nya makin tinggi kan gitu. Nah 3 ini sebetulnya kuncinya adalah kalau hari ini kita bicara produk itu harus cepat. Customer service-nya harus ada. Kemudian orang juga merasa oh iya bener nih sistemnya ada kan. Saya kemudian diskusi tahun 2020 kita kemudian coba dari mulai November tuh mulai kita testing gitu. Akhirnya kita launch di April. Launch April masih ada banyak persoalan tentunya ya karena MVP kan produk baru. Nyoba akhirnya sekarang udah established. Dan hari ini kalau kita tadi ngobrol, nih kayak gini contohnya, tiba-tiba ada order. Dan kita udah bisa langsung tahu gitu, contohnya seperti ini. Bentuknya jadi aplikasi gitu atau gimana ya, Mas? Aplikasi ini notifikasi yang kebetulan saya pegang ya. Jadi kalau ada order baru, kita udah bisa monitoring. Oh ada order baru, sehingga tentu teman-teman baik kejaksaan maupun kita bisa langsung menyikapi dengan cepat. Gitu. Oh ada informasi baru nih bahwa ada customer yang memohon dokumen ini. Mereka bisa lihat, oke, disiapin, packaging, berangkat gitu. Semudah itu sebetulnya kalau kita bicara. Nah kembali sih tadi kalau kita bicara UMKM lagi-lagi atau mungkin bagaimana sih melihat peluang bisnis diawali dari siapa sih pelaku-pelaku yang mau atau segmen yang kita mau bidik kan gitu. Kalau enggak kita tiba-tiba produksi massal habis itu kita bingung ini siapa ya yang mau pasarnya kan gitu. Nah contoh di ruang ini ruangan yang menurut saya juga tadi amazing banget, masuk tiba-tiba loh kok jadi gede banget gitu ya. Nah ini kan juga bisa jadi salah satu ternyata akan jadi ekosistem yang kemudian menurut saya saat ini kita bicara produk selalu harus bicara ekosistem. Saya awalnya juga diskusinya e-tilang, itu langsung banyak orang melihat segmenmu kecil banget. Sebetulnya itu hanya one of our products gitu. Produk kita lain ada sebentar lagi mudah-mudahan akan launching di Desember dengan teman-teman Polda, juga kita akan launch dengan bagaimana yang lain. Kemudian dengan teman-teman kita sedang mencoba penjajakan dengan beberapa kota kabupaten lain tadi Pak, dengan catatan sipil yang mungkin tadi orang tetap di rumah saja online tapi kemudian integrated dengan delivery service-nya. Itu yang sangat spesifik di dokumen. Jadi nggak ngomongin ini dokumen. Maaf ya, mungkin kan ada banyak platform, banyak kemudian jasa kurir, tapi mereka kan juga macam-macam. Gitu ya Pak. Semuanya diangkut. Semua ambil. Ya, yang menarik kan beliau spesifik, berani Betul. mengambil segmen yang sangat-sangat spesifik. Dan jangan lupa yang sangat spesifik tapi membutuhkan penanganan yang khusus dan trust yang lebih dibandingkan ketika kita mengirimkan bentuk barang bentuk lain gitu kan. Betul. Dan ternyata ceruknya Kalau di dalam bisnis ada ini Mbak Marta, high risk high return biasanya. Peluangnya jadi di situ. Ada orang biasa gitu, ini dokumen mereka nggak yakin bahwa nyampe nggak ya, tapi berarti kan itu high risk ya. Kalau kemudian kita pricingnya kita naikin, pasti mereka mau juga. Oke. Karena begitu ya. Ini salah satu kreativitas. Maksudnya ketika membuat salah satu bisnis itu sudah dipikirkan juga dari awal bahwa ini menguntungkan atau tidak gitu. Nah, kemudian ketika menentukan bahwa bisnis ini oke nih bisa kita jalanin, itu prosesnya gimana Mas? Tadi kan awalnya dapat ide karena problem. Betul. Kemudian sampai menentukan bahwa ini bisa jadi peluang bisnis. Itu gimana kalau dari Mas Syaful? Ya dari kita setelah kita adanya testing pasar Pak. Jadi kalau dalam dunia digital ada namanya MVP kan, minimum variable productnya, yang kemudian kita lempar ke pasar. Itu butuh waktu 3-4 bulan ya. Kita lihat bahkan benar-benar tidak ada promosi sama sekali, nol. Tapi kita udah siapin tuh sosial medianya, baik itu web, Instagram, kemudian Facebook. Karena dua itu yang saat ini kalau kita bicara segmen itu yang masih oke nih. Nah kita cobain disiapin, in paralel kita coba tanpa promosi kayak apa sih? 1-2 kali order ada, kemudian oke, berarti sebetulnya ada. Kemudian kita lihat lagi evaluasinya, ternyata ini ada lubangnya. Jujur pada saat tanggal 23 April launch itu di Semarang, malamnya itu ada orang yang iseng gitu. Ngisengin sistem kita. Kayak di hack gitu? Ya lebih ke ini ada loop loh gitu. Ini ada lubang yang kamu harus benerin. Kebetulan orang-orang ya baik-baik sih. Jadi nggak sampai hacking kan. Jadi malam itu kita langsung rapatin online. Jadi ini lubang deh, benerin kayak apa. Berarti mereka ada kebutuhan untuk waktu itu paymentnya belum ada gateway-nya. Jadi masih benar-benar silakan Anda bisa bayar layanan kami menggunakan rekening ini kan gitu. Nah ini menarik juga kalau bicara digital hari ini, kemudian kita tambahin dengan sistem payment digitalnya. Makanya tadi sehingga memudahkan juga cashless, betul. Muncul kemudian ini kan usernya butuhnya apa sih? Nah kalau kita lihatnya kan di situ. Jadi kita setelah lempar produk kita lihat evaluasi, ternyata user butuh A.
tambah lagi user B, lama-lama kemudian sebetulnya kita menciptakan satu produk yang lengkap. Jadi kalau bisa menciptakan sebuah produk tidak langsung ujuk-ujuk lengkap gitu, karena itu pasti high cost. Baiknya mungkin kita lempar dulu produk yang minimum banget gitu. Kemudian dari situ akan growing. Produknya ini nambah ini. Contohnya kayak kita bicara evolusinya bakpia di Jogja kan. itu contoh yang menarik kalau bagi kami sering analogi kan. Jadi bakpia dulunya kecil seperti itu tiba-tiba berkembang. Itu sebuah evolusi. Nah itu juga sama. Produk kami berevolusi. Awalnya cuma itilang, sekarang Adlib. Ke depan mudah-mudahan kita bisa dengan beberapa kabupaten kota ngelayanin layanan publik. Dan makin banyak lagi kan itu. Sehingga masing-masing produk akan kemudian menciptakan karakteristik dan customized sendiri. Dan itu lebih low cost dan menyesuaikan kebutuhan betul, gitu ya. Betul. Jangan buru-buru istilah ini benar nih padahal belum tentu benar. Okay. Belum tentu bahwa itu respon itu sesaat itu gede kan itu, belum tentu. Karena kan kita pikir gini Mas Syaiful, kalau kita menyajikan sebuah aplikasi gitu atau sebuah layanan dengan base teknologi kan seringkali mikirnya harus komplit, harus udah perfect seperti yang itu loh komparasinya. Itu kan berarti kan high cost tadi. High cost. Tapi pada kenyataannya kan itu juga yang diinginkan. Tapi kan kita belum tentu langsung bisa memberikan itu. No problem ternyata ketika step by step gitu. Karena Anda akan ketemu, contohnya di produk kami itu kita tidak memaksa untuk munculnya aplikasi ya dalam bentuk Google Apps. Kita harus, bukan harus, kita ada tapi nggak mandatori itu. Hanya untuk kemudian kadang-kadang kita kan pitching ke angel investor atau investor gitu. Biasanya investor nanya itu Pak, ada ininya nggak, Google Play Store-nya nggak, atau ada iOS-nya nggak? Ya nice to have aja lah, hanya untuk memiliki aja. Tapi sebetulnya karakter dari pengguna harus di-identify dari awal. Bahwa pengguna-pengguna di Indonesia, mohon maaf kalau kita bicara aplikasi hari ini, mereka kalau nggak penting-penting amat nggak mau install kok gitu. Betul. Jadi kita benar-benar akhirnya ada produk yang kami unggulkan ya di web base. Jadi web aja. Ya karena need-nya sesaat itu. Kalau mereka habis install mesti uninstall gitu. Jadi kita kemudian sudah dari awal mengidentify user kita, bahkan kemudian usia, location, behaviornya kayak apa. Dari awal kita udah mapping gitu. Dari sana kemudian kita, nah sekarang sudah mulai bicaranya adalah promotion. Nah promotion dari hasil identify tadi, ternyata pengguna kita itu sebagian besar pengguna yang suka dengan Facebook. Maka kita masuk dengan intervensi Facebook. Bagaimana dengan Instagram? Instagram ternyata banyak banget yang menggunakan tapi di daerah kayak Jakarta. Kita udah ngelihat demografinya. Jadi kita testing, ketemu nih polanya gini. Akhirnya growth transaction-nya lumayan. Alhamdulillah saat ini kita bisa bangga lah bisa memberikan impresi yang cukup baik. Terutama di kota-kota, 3 kota tadi dan mudah-mudahan bisa ke Jogja. Karena kantor kami sebenarnya di Jogja. Kantor kami di Jogja. Kantor di Jogja tapi belum melayani Jogja ya, Pak. Nah, itu dia. Pak Syafi'i langsung protes. Wah, ini payah ini. Jadi memang banyak Pak. Tapi di Jogja itu menarik ya. Banyak pegiat-pegiat digital tapi kemudian karyanya mungkin tidak di Jogja gitu. Nah, kita juga sudah diskusi dengan sebenarnya tidak memulai dari scratch juga kami diskusi dengan beberapa kejaksaan juga dengan pemerintah kota. Juga kita pernah diskusi untuk kemudian kami punya gagasan seperti ini. Lagi-lagi kita kan kembali ke mitra ya. Kita nyebutnya kalau dengan kelembagaan itu mitra dan user. Mitranya belum, kita juga melihat behavior usernya kayak apa. Nah, kalau belum jangan paksa juga. Nanti mungkin ketika situasinya udah membutuhkan akan muncul demand itu gitu. Karena balik lagi cost Mbak. Ketika kita bicara masuk ke Jogja, katakanlah ternyata demandnya belum tinggi. Ya cost yang kita bayar pasti adalah selain teknologi adalah SDM, promotionnya. Promotion itu adalah kata kunci yang mahal sekali. Bisa bayar banyak kan gitu. Nah itu yang menurut kami ya udah kita mapping dulu mana yang open. Nah alhamdulillah 3 ini yang udah open. Nah kita coba ya ini tahun pertama alhamdulillah tanggal 6 November kemarin adalah tahun pertamanya kami memberi layanan itu gitu. Ngomong-ngomong ada berapa timnya sih Mas Syaiful? Nah ini menarik kalau ya. saya tarik ke kalau UKM itu punya berapa orang gitu kan? Kalau UKM itu tuh timnya itu bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 5 orang, tapi itu dalam satu rumah. Alias keluarga. Keluarga atau 1 orang tapi merangkap-rangkap gitu semua hal. Jadi isi kepalanya yang kemudian harus dipecah-pecah itu. Mas Syaiful sendiri punya tim berapa sih untuk? Jadi saat ini kita ada sekitar 9 orang. Jadi founder kita ada 4 sih sebetulnya. Jadi kita berempat dan
ya lagi-lagi unik di teknologi hari ini di tengah pandemi kebetulan nggak bisa ketemu, kami tersebar. Jadi saya di Jogja ada 2 orang, kemudian Surabaya 1 dan Jakarta 1. Jadi menciptakan bisnis pun tidak terbatas oleh ruang dan waktu gitu ya. Sampai hari ini. Jadi secara fisik kita belum pernah ketemu gitu Pak. Jadi cuman kita ada daily scrum namanya. Jadi setiap 1 minggu 2-3 kali untuk lihat perkembangannya. Kemudian tim yang lain di bawahnya itu ada sekitar 5-6 orang lah. Gitu. Ini bisa menjadi bahan benchmarking juga Mas Syaiful. Jadi salah satu memfasilitasi UKM itu kan juga misalnya dinas ya Mas. Saya mohon maaf. Memberikan fasilitas pameran tapi virtual gitu kan. Nah ini apa yang mesti diubah nanti perlu pemikiran alat teknologi karena ternyata hari ini kalau coba Pak Syafi'i juga melihat ya orang itu kalau mau belanja secara virtual yang dari pameran ini masih enggan gitu. Kalau belanja di marketplace mungkin sudah biasa, tapi ketika disodori pameran virtual gitu tuh belum tentu mereka mau mengakses itu karena kan pengen megang ininya, pengen lihat langsung aslinya kayak apa. Nah nanti mungkin ada pemikiran dari sana, tapi nanti sabar dulu ya Mas Syaiful. Saya ke Pak Faiz lagi. Kalau UMKM itu kan karena basicnya mereka adalah dari manusianya dulu. Dalam hal ini dia karena dorongan keterbatasan, kemepetan. Jadi the power of kepepet itu ternyata menumbuhkan daya ungkit untuk kemudian menjadi pelaku UMKM. Nah pada saat mereka harus punya kreativitas untuk bisa naik kelas dan seterusnya. Pengalaman dari Mas Syaiful tadi kan butuh riset, butuh mapping dan seterusnya. Gak mungkin ada R&D di rumah saya gitu yang jadi. Nah itu adakah upaya juga untuk ayo mulai bikin survei, bikin riset gitu dalam pendampingan sih, enggak sih Pak Faiz? Tentu saja kalau survei kecil-kecilan gitu ya mungkin dari kami bisa ngajarin membantu, gitu enggak? Dari tim kami sendiri. Namun kami juga untuk kita tidak menutup kemungkinan untuk mencoba berkolaborasi. Zamannya sekarang zaman kolaborasi ya. Kita ada kerjasama dengan berbagai marketplace, ada yang oranye, ada yang hijau dan sebagainya. Itu selalu kita mencoba, kita tuangkan di situ ada poin di perjanjian kerjasamanya itu tentang sharing data, berbagi data. Nah harapan kami mereka kan punya data transaksi itu kan bisa diolah, data itu kan berharga banget. Itu nanti itu bisa menjadi masukan bagi teman-teman mitra UKM kami. Oh ini loh produk yang sedang naik daun, sedang mulai banyak diminati masyarakat. Ini loh yang sudah pasarnya sangat tinggi dan sebagainya. Itu kan termasuk nanti berbagi dalam hal pengembangan kapasitasnya. Jadi kolaborasi kan nggak cuma data tapi juga bagaimana kita bareng-bareng, mereka juga siap mensupport. Nanti ada tempat khusus pemasaran di marketplace tersebut bagi mitra-mitra dengan fasilitas-fasilitas yang khusus dibanding yang lain. Mungkin free ongkir bisa masuk di situ. Nah, seperti itu yang coba kita kembangkan. Bahkan ada salah satu dari marketplace yang juga komitmen dalam waktu dekat ini sudah mulai proses untuk mengembangkan UKM semacam kampus UMKM untuk sampai ke tahap ekspor kayak gitu di dinas. Nah, seperti itu yang memang coba kita ajak kita buka juga selebar-lebarnya untuk sama-sama bareng-bareng ini pengembangan UMKM ini kan menjadi sebenarnya perannya strategis itu dari banyak pihak gitu. Dan nggak bisa sendiri ya. Nggak bisa sendiri. Tadi mungkin dimulai dari awareness gitu ya, Mas Faiz, bahwa kadang-kadang data itu tidak dipunyai oleh para pelaku UMKM. Nah dimulai risetnya, surveinya itu mulai dari mengumpulkan data mereka. Mungkin juga kalau kita mengamati baik Pak Syaiful maupun Pak Syafi'i bahwa data itu dimulai dari data pelanggan gitu ya di handphone ini. Kalau mereka kan belum terpikirkan bahwa itu tuh data mahal gitu loh yang bisa buat reminder. Kalau mereka pernah beli di reminder itu ternyata belum. Nah kalau dari Pak Syafi'i sendiri ini kan kebetulan juga
teknologi itu menjadi salah satu kendala kita, walaupun di DIY masih di Jawa pun ketika kita keliling-keliling itu belum rata gitu ya. Apakah kemudian ini juga menjadi perhatian Dewan bahwa mendorong membuat infrastruktur untuk bisa menjadikan teknologi itu bagian dari mereka. Kita dorong pakai si bakul, ternyata gak ada sinyal Bu di sini. mesti manjat pohon lagi. Apakah juga ini menjadi perhatian untuk infrastruktur? Ya, kalau ini pertanyaan sesuai dengan komisinya ya. Oh iya, betul. Iya, karena infrastruktur komisi A. Iya, menjadi mitra kami di Dinas Kominfo ya, yang memang sama kalau kita selalu berbicara tentang kepentingan masyarakat, ya kita selalu ngoyak-ngoyak ini. Gimana nih kita akan menjadi smart province ya, yang menjadi yang selalu kita gaungkan juga ya, ketika persoalan-persoalan tentang daya jangkau internet ini masih terbatas ya. Apalagi misalnya di sektor-sektor pariwisata yang kebetulan wisata alam, bisa kita bayangkan ya. Pasti alamnya bagus, tapi sinyalnya pasti nggak dijamin. Ya, itu yang saya kira juga di samping tadi di sentra-sentra ekonomi juga, atau boleh kita bilang harapannya bisa merata di DIY kekuatan internet itu untuk mendukung kegiatan bisnis yang tadi sudah mulai ke digital tadi, yang harus didukung dengan infrastrukturnya. Ya itu Mbak yang sudah kita upayakan, memastikan di Kominfo ini percepatan untuk semakin minim blank spotnya ini selalu kita lakukan ya. Kemarin pun misalnya kita rapat untuk 2022 ya, kita pastikan sejauh mana untuk program tahun depan ini sudah bisa semakin menurunkan tadi blank spot yang masih ada di DIY ya. Mungkin ada yang disampaikan ada di berbasis komunitas ya, ada berbasis sekolah, ada berbasis kantor-kantor pemerintah. Nah ini yang kita melihat harus kerja keras dari pemerintah daerah khususnya Kominfo untuk bisa memastikan Jogja yang kita sebetulnya tidak terlalu besar ya Mas ya, kalau dibandingkan dengan Jawa Tengah yang lain, misalnya ya, yang tetangganya lah Jawa Tengah, ada kesempatan kita untuk bisa mengakselerasi itu lebih cepat. Kami kok berpikirnya seperti itu. Ya, gitu ya. Mbak Marta. Kalau dilihat apakah ada skala prioritasnya Pak? Jadi mendorong memang kepada eksekutif dalam hal ini Dinas Kominfo. Ya. Tapi kan ada prioritas di mana yang paling membutuhkan itu di sektor apa aja. Contohnya misalnya kan tadi yang disebutin Pak Syafiq sendiri ada sektor wisata. Kemudian kalau dari sisi dinas ini di situ banyak kantong-kantong UKM misalnya. Sentra ekonomi ya. Betul. Selain yang paling utama dan yang pertama adalah dari sisi pembelajaran kan Pak. Bagaimana mendorong ini sekolah kan gitu awalnya. Betul. Tapi kemudian sektor yang kedua dan ketiga ini wisata dan UKM ini kan yang akan menumbuhkan DIY. Karena ini sektor yang paling utama di kita. Apakah itu kemudian juga jadi perhatian itu dulu yang didorong wilayah-wilayah yang memang kantong-kantong itu? Betul. Ya, itu yang selalu kita lihat sejauh mana kemudian sektor-sektor tadi yang sangat sangat dibutuhkan dalam kondisi apalagi sekarang ya pandemi. Ini kan tidak pernah kita bayangkan juga sebelumnya. Betul. Bahwa dulu sebelum pandemi pun sebenarnya program-program ini sudah ada. Cuma dengan pandemi ini kan seolah-olah kita kalau istilah orang itu kayak dipecat ya. Dipecat itu ya. Untuk bisa lebih lari lagi gitu. Iya, itu dengan situasi ini harus mempercepat itu. Di samping ya sekali lagi mungkin Pak Wais juga merasakan kondisi pas COVID ini juga sisi finansialnya, adanya refocusing ini juga kami pun juga bisa melihat ini memang hal yang dilema buat kita. Satu sisi kita harus mempercepat, tapi satu sisi lain ada bahwa refocusing anggaran itu yang memang kadang harus diperlukan, terutama yang menjadi prioritas misalnya kesehatan ya. Nah ini yang saya kira nanti menjadi tantangan kita di Pemda, walaupun ya di 2022 semoga proyeksinya sudah lebih positif lah gitu. Artinya anggaran untuk pemenuhan infrastruktur termasuk kebutuhan internet itu bisa lebih baik lagi di 2022 tadi nanti ya. Baik. Ya, ini 3 wilayah yang segera harus dapat perhatian soalnya. Kalau pembelajaran pastinya sudah dari awal, tapi bagaimana pertumbuhan ekonomi itu dari sektor-sektor utama di DIY. Baik. Mas Syaiful, ini kan bicara soal tadi yang virtual.
bagaimana dari sisi ini kan satu kebutuhan. Teknologinya ada, kemudian diberikan fasilitasi, tapi itu belum bisa diakses. Apakah yang perlu diberikan catatan? Artinya apakah ada inovasi, ada kreativitas yang bisa menjembatani ketika ini belum selesai, ini kan kita pasti akan terus hybrid gitu, nggak selalu bisa juga offline full. Nah makanya ada jembatan untuk kita melakukan secara online offline bersama. Tapi ternyata evaluasinya yang online ini pun masih belum maksimal. Nah apakah ada karena ada di sektor yang teknologi minded gitu ya, itu ada masukan-masukan nggak untuk lebih mengefisienkan, jadi efektif gitu loh kalau kita menggunakan teknologi ini gitu. Ya, kalau kita selalu melihat berkaca tadi kalau disinggung oleh Mas Faiz ya tentang database, tadi juga disampaikan bahwa sebenarnya gimana sih mengidentifikasi awal. Sederhana sih sebetulnya, kita mulai dari hal-hal yang kalau teman-teman UMKM punya Instagram, punya Facebook atau sosial media lain, itu sebenarnya di belakangnya sudah ada fasilitas untuk mengetahui siapa sih yang akses kalian setiap hari gitu. Tinggal dibuka aja fiturnya kan gitu. Dan itu tinggal merubah juga yang biasanya personal menjadi bisnis kan. Dari situ sebenarnya nanti masing-masing baik tadi sosial media yang ada Facebook, Instagram yang lain, mereka kemudian bisa menjanjikan satu data, hari ini Anda yang lihat 10 orang. Kalau kan gitu kan, kemudian dari 10 itu ketahuan laki-laki perempuannya, sebarannya di mana, kemudian range usia kan gitu. Sebenarnya dari sana kita bisa tahu, oh ternyata yang tertarik produk saya itu rata-rata adalah usia 15 sampai 35 tahun, laki-laki. Maka saya harus ngapain nih dengan tahu data ini, itu. betul. Itu yang pertama. Nyambung dengan teman-teman mungkin yang selama ini menggunakan juga pendekatan teknologi, katakanlah untuk pengembangan market ya. Virtual Expo itu menjadi menarik kalau kemudian tadi basisnya kita mengetahui sebenarnya mau kan gini Mbak, kalau di teknologi itu kita bisa mau lihat apakah hanya berbicara awareness atau sampai nanti turunnya ke tingkat action itu adalah sampai selling transaksi, misalnya, betul. transaksional. Jadi kita biasanya sama ketika kami di tahun pertama yang kita placement untuk di social media nggak berharapkan ada transaction. Benar-benar membangun bahwa ini ada product knowledge, kemudian aku punya produk baru, silakan kalian lihat. Jadi yang menjadi KPI-nya kami, kalau bahasa kami adalah KPI-nya kami adalah kunjungan, Pak. Kunjungan sehari itu harus ada 1.000 orang. Di akhir tahun ada sekian orang yang kemudian masuk dalam sistemnya kita. Transaction tahun depan, gitu. Jadi kita memang ada fase-fase itu. Nah sama dengan kalau kita bicara expo, mungkin kalau saya salah ya, tapi maksud saya adalah gini. Expo itu apa dulu nih tujuannya? Kalau memang awareness untuk saya punya produk baru, ini UMKM ini di Gunung Kidul, ini di Bantul, ini ya mungkin yang diukur adalah berapa banyak sih orang yang melihat dan menyaksikan dari Expo itu. Itu goals yang sudah kita bisa katakan bahwa saya invest 1 juta, ternyata yang datang itu 1.000 gitu. Ya berarti kan tinggal bagi tuh return on investment-nya dari ini, berarti kita achieve kan itu. Tapi nanti tahun berikutnya kita berharap dari 1.000 orang ini 50%-nya adalah transaction. Nah itu beda lagi treatmentnya. Kalau di teknologi itu Anda kalau mau menciptakan dia untuk sampai transaction berarti ada gula-gula lain atau strategi lain yang harus kita siapkan. Oke, ini berarti dari sisi mindset kita mesti tahu ya. Betul. Bahwa kalau kita membuat satu event online itu tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Kita mesti tahu juga tujuannya apa dan hasil yang akan dicapai apa. Sehingga kemudian kalau itu bukan hasil yang akan kita capai, berarti ada beberapa tahapan lain yang akan kita perlukan gitu ya. Jangan kemudian tiba-tiba, loh ini kok transaksinya cuma 5 gitu. Itu bukan itu mungkin. Jangan-jangan yang kita targetkan adalah viewernya, interaksinya segala macam. Itu yang kita targetkan. Nah nanti kalau bicara, terus gimana kemudian dari orang yang 1.000 ini menjadi 500 bertransaksi, beda lagi pendekatannya. Nah biasanya kami punya beberapa pola sih kalau di kami. Jadi CMO kami, kebetulan anak Jogja, Wahyu gitu, dari awal saya bilang, targetku sampai akhir tahun, sekian X numbers yang nonton, lihat iklan kita, plus itu menjadi orang yang kemudian masuk dalam ekosistem. Transaction tahun depan saya bilang gitu. Jadi dia ngulik betul tuh. Jadi ada cold market dulu yang kemudian kita olah datanya sampai kita punya target tahun depan mereka menjadi hot market. Kan kita udah kita giring masuk nih. Udah kita giring masuk 1.000 tadi ya. Nah kan database-nya udah ada. Baru kemudian kita after sales-nya lah. Kira-kira virtual account tahun depan ngapain sih kan gitu. Apa sih produk yang harus kalian bisa beli?
Nah dari sana kan sebenarnya kita dari tahu, oh ternyata mereka tuh butuhnya. Saya coba harga pasar saya itu saya naikin. Jadi layanan kita naikin 25, 35 gitu. Minggu ini kita turunin nih jadi 15. Apa yang terjadi? Transaksinya langsung naik. Oh berarti memang demand-nya bukan di angka itu. Meskipun kita bicara adalah kayaknya di kota-kota besar ya. Jadi kita turunin di angka 15, ternyata secara psikologis itu mereka masuk. Ya kayak gitu ada. Jadi ada tes-tes pasar gitu ya, sampai kita menemukan yang paling pas untuk kemampuan pasar itu seperti apa. Oke, berarti ini kita bisa belajar banyak ya Mas Faiz ya. Karena seringkali kan gitu UMKM kita itu diberikan pameran offline aja, berharapnya kan transaksi ya ukurannya. Padahal kadang-kadang pameran offline pun itu belum tentu goalsnya adalah seberapa besar transaksi. Bisa jadi memang branding, awareness orang terhadap brand kita dan seterusnya. Tapi itu investasi waktu, sehingga ketika mereka nanti ketemu lagi kapan di pameran yang lain suatu saat akan menjadi transaksi. Belum tentu itu, apalagi virtual gitu ya. Jadi perlu di awareness kepada pelaku UMKM-nya sendiri, apa sih tujuannya dari ini, sehingga mereka tidak merasa gagal, kemudian dismotivasi karena ternyata tidak efektif seperti harapannya. Mesti ada yang lain. Nah, cuman PR-nya kemudian kita akan mencoba lagi membuat event-event yang lain yang menjadi pendukung untuk sampai ke goals-nya itu yang butuh kreativitas. butuh orang-orang yang punya kemampuan, kapabilitas untuk itu gitu ya Mas Faiz. Kayaknya Mas Saiful ini cocok jadi konsultan di Plut ini ya. Langsung ditawar gitu ya. Saya tadi waktu kita ngobrol ini kan sebetulnya saya juga berpikir itu. Ini iklan gratis Mas Saiful ini. Nanti saya mau ini berapa persen Pak? Karena sudah mulai dari awal kan belum ada perjanjian atau ada tawaran Pak? Berapa? Iya, karena saya bilang begitu karena begini, maksud saya sebetulnya kan kita menghadirkan beliau ini kan untuk bisa memberikan satu contoh konkret insight tadi kepada para pemirsa untuk ini loh sebetulnya peluang atau nilai dari sebuah kreativitas untuk menemukan sebuah bisnis. Makanya tadi saya sampaikan sama Mas Faiz gimana kapasitas di dinas tadi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang tadi saya katakan pandemi ini banyak jadi ya Mas ya, yang omsetnya turun, orang yang kehilangan pekerjaan, yang bingung mau ngapain. Nah ini yang menurut saya ya tadi itu Mas Faiz ini harus segera Mas siapa? Mas Saiful ini harus dimunculkan untuk menumbuhkan untuk bisa itu ide menumbuhkan kepada saudara-saudara kita tadi untuk bisa ketemu kepada sebuah bisnis. Artinya proses pengalaman beliau menjadikan kreativitas sebagai menemukan sebuah bisnis ini menjadi sangat penting. Nilai pentingnya di tempatnya Mas Faiz itu untuk bisa menjadikan masyarakat kita yang tadi sedang mengalami masa ekonomi bisa insight ketemu sebuah bisnis ya dengan proses kreativitas tadi. Iya betul sekali, saya setuju sekali dengan Pak Syafi'i. Karena kan kita tuh kadang-kadang butuh contoh gitu ya, butuh mentor yang menunjukkan gitu. Kalau kita masih dalam tataran tulisan gini kadang-kadang kan agak susah buat para pelaku UMKM disuruh baca kan susah ya. Bacanya WA gitu ya. Nah, bagaimana ketika mempercepat proses ini, karena kita hari ini butuh waktu cepat. Ada yang sukses, caranya seperti apa itu tinggal di ATM gitu ya, atau kita bilang lebih ke belajar lah benchmarking gitu ke situ. Nah harapannya seperti itu juga Pak Syafi'i. Tapi kita nanti ngobrol bisnis setelah ini ya dengan tadi tawarannya sudah disampaikan sama Mas Faiz nih. Tinggal jawabannya gimana? Makanya ini tadi kan sekian persen waktu kita dalam 1 jam itu kayaknya lebih dari 50% buat promosi. Gitu. Saya juga bingung tadi loh kenapa saya yang banyak ya. Tapi kan ini bisnis nih. Berarti ada konsekuensi bisnis, ada promosi. Tapi semoga ini jadi airtime-nya berapa nih? Makanya kan kita sudah biasa 1 jam dulu berapa kan. Nah ini tadi 50% ya. Mohon nanti Dinas Koperasi mengeluarkan nota ya. Dikirim melalui beliau juga tagihan untuk hari ini. Jawaban tawarannya harus mau nih. Kembalinya ke dalam bentuk itu ya Pak. Betul gitu. Paling tidak beri sesi-sesi tertentu Mas Faiz ya. Jangan barter Pak, jangan barter Pak. Kita sering barter soalnya ya. Jangan barter promosi kalau ini. Voucher dong ya gitu.
berapa persen lah gitu ya. Tapi hari ini menjadi menarik karena benchmarkingnya dari Mas Syaiful, di mana peluang itu seperti tadi Pak Syafi'i sampaikan. Bahkan dari keterpurukan pun sebenarnya kita bisa melihat peluang justru dari masalah yang kita hadapin gitu. Jangan jauh-jauh. Kreativitas itu bisa muncul asal kita ngerti nih. Ini masalah nih. Ini kalau bukan orang kreativitas sulit. Makanya. Ini masalah saya atau masalah banyak orang? Banyak orang saya kira. Ini masalah saya aja atau masalah banyak orang, oke? Ya itu dari situ sih biasanya kita mulai. Dari katakanlah tadi hal-hal sederhana ya. Kadang-kadang ini beberapa saya pernah mengamati nih. Ada startup yang mereka mengkhususkan menemukan namanya toilet umum. Nah ini kan menarik ya. Jadi katakanlah saya di sepanjang Jalan Malioboro, waduh, saya pengen ini di mana sih toilet yang baik, bersih dan kemudian terdekat. Nah kadang-kadang kayak gitu kan ini persoalan saya sendiri atau 1.000 orang atau 1 juta orang Pak. Nah itu yang kadang-kadang hampir sama lah dengan UMKM. Kemudian menemukan bahwa ini persoalan banyak orang dari mana? Biasanya kita tinggal searching aja sih. Lagi-lagi kita sekarang dengan teknologi dimudahkan ya. Gak usah mikir survei bikin ini ya, bikin apa? Yang berat-berat gitu, Gmail atau Gform atau apa nggak usah Pak. Kita lihat aja dengan googling biasanya dengan kata-kata kunci tertentu. Tadi saya mengawali juga sama desk tadi ya, istilahnya ketika kita bicara antrian KTP, ternyata keluar tuh banyak Pak keluhan, berarti ini tidak hanya saya banyak sekali gitu. Ternyata foto-foto dan bisa saya kumpulin, saya clipping lah kalau bahasa dulu kita. Nggak tahu anak sekarang kenal nggak ya Pak? Nggak kenal kan? Kalau kita kan dulu meng-clipping ya. Clippingnya secara ini juga virtual. Ya, jadi saya kumpulin hyperlinknya. Jadi ketika saya mengambil kesimpulan bahwa saya nggak sendirian, saya banyak orang yang merasakan. Nah produk pun sama, ketika kita bicara produk olahan jahe gitu. Terkadang yang menciptakan produk itu merasa bahwa ini sudah sangat enak. Sebetulnya mungkin diawali dari apakah produk ini sudah cukup tadi harus selalu mendengar customer. Customer oriented itu menjadi penting sih Mas Faiz ya. Jadi kalau kita bicara orang udah senang sekali dengan saat ini juga, alhamdulillah saya beberapa kali juga ngisi di teman-teman di UMKM. Mereka udah bagus-bagus banget nama brandnya, terus kemasannya. Tapi challenge berikutnya adalah kalian mendengar usernya nggak kan gitu kan. Nah apakah memang brand dan kemudian dengan coloring yang bagus itu memang dibutuhkan oleh user gitu. Nah jangan-jangan cuma plastik transparan ngelihat makaroni selesai kan gitu kan. Jangan-jangan seperti itu. Udah kan laku itu Pak. Cukup dengan 500-an gitu. Goreng mendadak kan gitu. Ini contoh-contoh aja yang mungkin kebetulan saya terima kasih ini mendapat porsi 50%. Jangan lupa tagihan. Tagihannya Mas Faiz. Jadi tadi senang sih karena saya sebagai warga Jogja saya ingin berbagi ya. Jadi kita percaya bahwa semakin banyak berbagi pengetahuan juga semakin banyak hal yang mungkin saya juga belajar dari beliau di Komisi A kan pemerintahan juga tentunya. Tadi saya sebelum sini ngobrol Pak, ada nggak yang kemudian kita bisa kolaborasi ini dengan Kalau dapat pasar dari DPRD DIY, tolong nanti dibuka di Jogja. Kemudian yang kedua, karena saya ada di sini dengar, gitu. Ada uang dengar minimal. Boleh nanti jadi kalau sekarang di dunia digital itu KOL Pak. Key opinion leadernya beliau Pak. Saya Martha Sasongko udah make loh kan. Jadi endorse ya nanti ya. Baik, menarik banget ini ngobrol-ngobrolnya karena kita merasa jadi orang muda semua gitu ya. Tapi kita masih muda. Terima kasih banyak Pak Syafi'i. Ini menjadi modal nanti buat eksekutif untuk terus mendorong UMKM-nya mereka lebih kreatif. Hari ini terima kasih juga sudah diberikan benchmark oleh Mas Syaiful. Semoga jadi ide-ide gitu, dapat insight. Gak cuma nyontoh ini doang gitu tuh, walaupun ini nanti tagihan tetap berjalan 50% waktu untuk promosi. Tapi minimal mendapat gitu caranya. Bagaimana kita lebih kreatif mulai dari melihat problem, kemudian kita melihat apakah itu menjadi peluang dan seterusnya mengkreativitaskan itu semuanya. Mas Faiz semoga nanti ditangkap oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk terus membuat UMKM kita jadi lebih kreatif dan akhirnya pada ujungnya mereka lebih survive gitu. Nggak cuma survive tapi naik kelas. Naik kelas. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan podcast kali ini, podcast Wirausaha Si Bakul. Saya Martha Sasongko dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Tetap sehat dan tetap kreatif. UMKM kita harus terus naik kelas. Untuk mendaftarkan diri di Si Bakul Jogja, UMKM dapat membuka aplikasi dengan alamat
sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Langkah selanjutnya adalah dengan klik daftar sekarang yang ada di kanan atas. Untuk kelancaran pengisian data, sebelumnya UMKM menyiapkan KTP. Data yang diisikan meliputi 1. Data dasar yang berisikan NIK, nama lengkap dan tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor WA, alamat email, jenjang pendidikan, dan disabilitas. 2. Profil usaha. Nama usaha. Mulai menjalankan usaha, jika lupa tanggal dan bulan, bisa dengan mengisikan tanggal 1 Januari. Alamat usaha ditulis lengkap. Kemudian memilih kabupaten, kota, dan desa dari tempat usaha. Aset usaha, omset, jenis usaha, dan produktivitas. Selanjutnya, aspek untuk penentuan klaster UMKM terdiri dari 1. Aspek produksi, 2. Aspek pasar dan pemasaran, 3. Aspek digital marketing, 4. Aspek kelembagaan, 5. Aspek keuangan, 6. Aspek sumber daya manusia. Untuk keenam isian tersebut di atas, diisikan dengan cara memilih satu jawaban. Setelah selesai, akan mendapatkan skor untuk klaster UMKM dari 6 aspek tersebut di atas. Putus asa, yo ayo